Karena saya ini orangnya ya selain orang dari kampung juga orangnya agak gumunan gitu loh teman-teman. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba ngiset ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Posisi kameranya biar eh, tampak perfect, tidak ngantuk, tidak tidur saat ngomong. Itu kelihatannya saja teman-teman. Memang mata saya itu enggak begitu bisa mentor-mentor seperti matahari gitu ya. Seperti ini, meskipun membelalak ya seperti ini, cuman barangkali karena kemarin-kemarin posisi kameranya itu agak ke bawah, jadinya kalau saya melihat itu seakan seperti ini teman-teman ya. Saya ngomong sambil tidur gitu, seakan-akan gitu. Padahal ya enggak, cuman ya seperti itulah teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya mau berusaha lebih baik lagi. Tapi kalaupun belum juga sempurna ya, namanya kesempurnaan milik yang di atas, kita hanya mengusahakan saja ya, dan semoga ini bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin teman-teman ya, at least tidak kelihatan seperti tertidur gitu saat ngomong di depan kamera seperti ini ya. Nah langsung saja di momen menyapa teman-teman sekalian di pagi ini, saya sengaja untuk mengulas, atau saya sengaja akan mengulas sesuatu. Ini adalah request atau permintaan dari salah satu teman kita yang meminta saya membahas tentang culture shock atau apa itu. Kalau saya mengistilahkannya ya keheranan saja teman-teman ya, kekagetan ataupun keheranan dari pengalaman saya di tempat tinggal sebelumnya, dan setelah saya bermigrasi atau berpindah tempat ke tempat atau area yang baru, itu apa sih yang saya rasakan, semacam oh alah begitu toh kalau tinggal di sini. Karena saya ini orangnya ya selain orang dari kampung juga orangnya agak gumunan gitu loh teman-teman. Jadi ya nanti ini yang coba saya akan bahas adalah pengalaman saya sendiri. Jadi saya tidak membandingkan antara negara ini dan negara yang satunya. Enggak ya teman-teman. Kalau negara Indonesia itu cukup besar, cukup luas untuk saya wakili. Makanya ini nanti ya pengalaman yang saya alami saja saat saya masih berada di Indonesia dan setelah saya berada di sini. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Langsung saja kita bahas apa ya, yaitu tadi culture shock, atau kalau saya sendiri malah mengistilahkannya ya kegumunan, keheranan gitu aja ya teman-teman. Nah, to the point saja ya teman-teman. Sekarang baru ngomong to the point, wong sudah ngalor ngidul hampir berapa menit itu tadi? 3 menit kok. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Ini sudah saya rangkum, saya coba apa ya, separate per apa ya, yes, pokoknya nanti teman-teman tahu lah. Yang pertama adalah waktu saya pindah ke sini, yang saya gumuni atau saya hirani itu, saya hirani pokoknya seperti itu teman-teman. Ini sudah saya kelompok-kelompokkan teman-teman. Yang pertama adalah di kelompok soal transportasi atau apa ya, mobilisasi atau kendaraan, atau pokoknya seputar-putar itu loh, seputar-putar itu loh. Yang pertama adalah tentang brand mobil kendaraan. Di sini itu banyak banget brand mobil kendaraan. Ini balik lagi ke pengalaman saya pribadi, karena saya ini orang kampung dan tempat di mana saya tinggal dulu juga tidak besar-besar amat kotanya. Jadi barangkali memang yang saya lihat waktu itu brand kendaraan itu cuman ya Toyota, Mitsubishi, Nissan, apalagi Daihatsu dan sebagainya itu ya teman-teman. Kalau di kota tempat saya, barangkali sekarang sudah berbeda, saya nggak tahu. Tapi waktu saya pindah ke Amerika Serikat ini, saya melihat banyak apa ya, lebih banyak brand-brand kendaraan di sini ya. Tidak hanya sebatas yang saya sebutkan tadi, itu yang membuat saya agak oh seperti itu tuh di sini itu.
Yang kedua, masih di transportasi juga adalah tempat parkir itu menyerong, teman-teman. Di Indonesia kan biasanya kalau ini ngomongin kendaraan roda 4 loh, teman-teman. Kalau kendaraan roda 4 itu biasanya tempat parkir kan seperti ini ya, lurus gitu ya. Dari sini terus nanti lurus gitu. Kalau di sini dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi saat kita berkendara masuk ke tempat parkir itu langsung gini. Lebih enakan nyerong kalau dari pengalaman saya berkendara terus harus parkir gitu ya teman-teman, lebih enakan memang lane atau garis-garis yang dibuat nyirong-nyirong seperti itu. Ternyata dulu saya di Indonesia itu taunya ya, karena kebanyakan tempat-tempat parkir di tempat-tempat umum itu dibuatnya lurus-lurus gitu ya, jadi like sudutnya 90 derajat terus nih gitu loh teman-teman. Apa itu mik, yes pokoknya gini terus gini gitu. Kalau di sini kan seperti ini terus seperti itu gitu, lebih enakan yang nyerong. Itu yang saya perhatikan perbedaan kecilnya ya. Masih di transportasi juga, yang ketiga adalah khususnya di area di mana kita tinggal ini, rata-rata pengendaranya itu sudah uzur, teman-teman. Sudah uzur di sini adalah umur 50-an ke atas gitu loh. Memang di area di mana kita tinggal ini kebanyakan itu kan apa ya teman-teman, penduduknya itu apa, mata pencahariannya itu ya petani-petani dan namanya countryside di rural area ya, seperti itu teman-teman. Dan kebanyakan orang-orang mudanya itu bermigrasi ke kota-kota besar yang lebih banyak lowongan kerja, barangkali seperti itu. Dan di sini tinggal ya sisa-sisa 50-an ke atas gitu ya teman-teman. Jadi di Iowa itu ada regulasi untuk berkendara, maksimal umur bisa berkendara itu ya 70-an itu masih bisa teman-teman, tapi semakin ke sini, semakin umurnya bertambah itu nanti untuk renew drive license-nya lebih sering ya. Seperti itu yang saya tahu di sini. Ya ada sih apa pengendara-pengendara muda, tapi ya kalau yang saya perhatikan itu nggak sebanyak pengendara-pengendara yang sudah umuran 60, 70 gitu ya teman-teman ya. Yang keempat adalah cara memperlakukan kendaraan. Nah, yang ini sudah saya sebutkan sudah saya kupas di video ini. Teman-teman bisa langsung saja ngepoin kalau belum pernah menonton video yang satu ini, udah saya mention di sini juga di video ini. Saya sempat menyinggung juga di video tentang suka duka di Amerika ini, ada saya sebutkan bagaimana cara orang sini memperlakukan kendaraan. Beda saja dengan mayoritas orang-orang di Indonesia ya. Nomor 5 yang saya heran dari orang-orang sini itu sangat disiplin teman-teman, terutama dalam hal berkendara ya. Contohnya berkendara saat berpapasan dengan ambulan maupun bis sekolah. Nggak hanya berpapasan, kalaupun searah gitu, mereka itu disiplin untuk memberikan jalan teman-teman. Memang itu merupakan aturan juga atau law dalam berkendara, terutama di negara bagian Iowa sini ya. Jadi saat kita berpapasan dengan ambulannya dari sini dan kita dari arah berlawanan gitu, tidak-tidaknya kita berjalan pelan ataupun kalau memungkinkan kita berhenti dulu di bahu jalan. Itu kalau ambulannya twing 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 ataupun kalau nggak twing twing lampunya menyala teman-teman. Begitu juga dengan kalau kita sedang berkendara dan searah dengan bis sekolah. Saat bis sekolah berhenti, kita juga harus berhenti, tidak boleh menyalip kalau bis sekolahnya sedang menaik turunkan anak-anak ya. Jadi itu merupakan aturan yang saat kita mau ada test drive, nyari SIM drive license itu yang ditanyakan ataupun kita harus tahu aturan-aturan berkendara di sini ya teman-teman. Nah, yang keenam adalah saat ada stop sign, orang-orangnya lebih disiplin untuk berhenti dan mentaati peraturan. Jadi di sini itu enggak setiap perempatan ataupun pertigaan itu ada lampu bangjonya teman-teman. Kalau kalian memperhatikan di video-video saya yang kadang saya share waktu kita ke kota, itu kan enggak semua pertigaan perempatan ada lampu bangjonya. Kebanyakan cuma
kasih stop sign, stop gitu. Mereka taat ya teman-teman. Jadi kalau ada stop sign ya berhenti dulu. Nanti mempersilahkan siapa yang sudah berhenti duluan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi seperti itu. Yang kedelapan adalah cara menyapa saat berkendara. Saya dulu pertama kali berkendara ya teman-teman, itu saya berpapasan dengan tetangga yang nini-nini itu. Biasanya kalau di Indonesia saat kita, melihat tetangga, meskipun, tidak berpapasan, tapi kalau ada tetangga kan kita ngebel, "Ting ting," membunyikan klakson, klakson mobil ki piye to rek? "Tit tit," gitu ya teman-teman, bukti untuk menyapa. Nah, di sini itu beda yang saya perhatikan, saat berpapasan dengan tetangga terutama di countryside seperti ini, kita sedang berkendara di country road, menyapanya itu beda teman-teman, cuman seperti ini saja cukup, jangan membunyikan klakson, begitu, Pak Wahid dulu, bilang ke saya, "Beda, kalau di sini tuh cukup seperti ini, jangan membunyikan klakson." Seperti itu teman-teman, dan di sini itu dalam prakteknya ya, saya berkendara di kota dan tempat-tempat yang lebih padat, trafiknya itu jarang banget orang membunyikan klakson. Saya nggak tahu, beda aja teman-teman dari pengalaman saya waktu di Indonesia dulu ya. Nah yang selanjutnya, masih seputar transportasi juga adalah, di sini itu ada istilahnya car insurance teman-teman. Itu juga yang, menjadi apa ya, yang menjadi perbedaan. Kalau di Indonesia, saya nggak tahu apakah ada car insurance ya teman-teman. Saya nggak mudeng malahan kalau di Indonesia. Nah, di sini itu saya baru ngeh kalau di sini kita harus membayar car insurance itu setiap 6 bulan sekali ya setahu saya. Karena yang bayar Pak Wahid bukan saya sih. Kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Kita harus membayar car insurance. Jadi kalau sewaktu-waktu, misalnya kita lagi speedy terus diberhentikan oleh, polis patrol ataupun sheriff, yang mereka tanyakan pertama kali adalah, satu, drive license, yang kedua car insurance, apakah asuransi kendaraan kita itu masih aktif atau enggak. Itu poin penting yang mereka tanyakan ya teman-teman. Jadi misalnya terjadi kecelakaan amit-amit jabang bayi seperti yang kita alami di tahun 2021 pernah saya ceritakan, kita sekeluarga hampir ya seperti itu teman-teman. Damage yang diakibatkan dari kecelakaan seperti itu biayanya tentu mahal banget biaya pemulihannya dan itu siapa yang membayar? Nah, kalau di sini itu yang membayar bukan dari orang yang menabrak kita teman-teman, tapi yang membayar langsung adalah pihak asuransi dari orang yang menabrak kita. Jadi kita ini setiap misalnya 6 bulan sekali membayar car insurance. Kalaupun ada kecelakaan di jalan misalnya kita menabrak kendaraan lain. Nah, damage yang diakibatkan dari kita menabrak kendaraan lain itu yang nanggung ya insurance company yang setiap 6 bulan itu kita bayar itu. Nah, lalu konsekuensinya apa di sang penabrak? Ya paling nanti insurance company menaikkan pembayaran per 6 bulannya itu atau gimana gitu loh teman-teman. Kalau ini saya nggak begitu paham untuk menerangkan, tapi secara garis besarnya seperti itu teman-teman. Jadi tidak seperti di kita, kadang kalau kita nyerempet seseorang untuk ganti rugi, misalnya untuk pengobatan dan ganti rugi memperbaiki sepeda motornya atau kendaraannya itu dari kantong kita sendiri ya, kan seperti itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini itu ya yang saya jelaskan itu tadi teman-teman. Yang kedua adalah soal pendidikan. Nah, kalau soal pendidikan ini saya hanya akan, menjelaskan dari sudut pandang saya sebagai orang tua ya, kalau soal kurikulum dan sebagainya, barangkali ini Adel yang lebih paham. Kalau dari sudut pandang saya sebagai orang tua untuk soal pendidikan yang agak beda dari sekolah kita, sekolah saya dulu di Indonesia ya, ini pengalaman saya saja teman-teman ya, buat perbandingannya ya. Di sini ada bis sekolah yang antar jemput dan itu gratis teman-teman, merupakan akomodasi dari pihak sekolah
agar anak-anak terutama yang tinggal di countryside seperti ini bisa tetap ke sekolah, kalaupun orang tuanya sibuk, kedua orang tuanya bekerja, anak-anak tetap ada yang antar jemput, seperti itu ya. Yang kedua adalah karena anak saya bersekolah di public school, jadi mereka tidak berseragam teman-teman. Saya kurang tahu apakah di sekitar kita ini ada private school. Kalau private school biasanya ada seragam, tapi saya kurang paham itu teman-teman ya. Yang ketiga adalah jarang ada PR. Ada PR itu jarang banget teman-teman. Terutama kalau masih kelas 1, 2 itu masih banyak bermainnya. Kelas 3 itu baru mulai ada PR, kelas 4 juga ada PR itu, tapi PR-nya seminggu hanya 2 kali yaitu Tuesday, Selasa dan hari Kamis saja. Jadi seminggu 2 kali dan paling cuman 1 lembar gini aja teman-teman, 5 soal gitu aja. Jadi lebih kita sebagai orang tua itu juga nggak terlalu pusing-pusing ngajarin anak soal PR dan sebagainya. Kalaupun ada PR, biasanya si Zebrin itu sebelum pulang ke rumah sudah selesai, biasanya dikerjakan saat recess dan sebagainya dia. Kalaupun nggak selesai, nanti pas masuk sekolah, sebelum sekolah dimulai, kan guru-guru di sini sudah sejak pagi ada sebelum murid-murid datang itu guru-guru kan sudah ada di kelas gitu teman-teman. Nanti kalaupun ada PR, anak-anak yang belum mengerjakan PR biasanya dibantu oleh gurunya saat pagi sebelum pelajaran dimulai. Seperti itu ya, jadi lebih fleksibel aja. Kalau di Indonesia kan saya dulu ya di sana ya, kalau bersekolah di sana kan cenderung lebih banyak PR gitu ya teman-teman ya, yang saya rasakan dulu ya. Tapi saya juga nggak menyalahkan para tenaga pendidik ataupun guru-guru di Indonesia. Barangkali memang kurikulum di Indonesia itu lebih padat dari di sini ya. Yang keempat adalah guru atau tenaga pendidik itu satu kelas ada 2 teman-teman. Yang satu guru saya nggak tahu apakah bisa disebut wali kelas ya. Ini saya butuh untuk bertanya teman saya. Yang kedua adalah asisten guru. Ada guru asisten atau teacher assistant teman-teman. Saya ada teman yang beliau juga berprofesi sebagai asistennya guru-guru gitu ya teman-teman di kelas. Saya harus bertanya ke beliau apa tujuannya di kelas itu ada 2 guru. Tapi kalau dari yang saya simpulkan ya barangkali untuk lebih untuk membantu kinerja guru gitu loh teman-teman. Kadang murid itu namanya beda kepala, tentu beda isinya, beda penerimaannya juga saat guru menjelaskan, guru menerangkan. Nah, kalaupun ada siswa yang agak slow, itu butuh guru khusus atau pembimbing khusus itu barangkali ya didampingi asisten guru. Itu barangkali ya teman-teman, itu cuman barangkali saja ya menurut pemikiran saya, tapi untuk detailnya seperti apa nanti aja. Pas teman saya main ke sini tak tanyain atau kita interview dia saja teman-teman ya. Ya seperti itu soal pendidikan teman-teman. Barangkali masih ada lagi tapi saya lupa merangkum atau menuliskan ya. Kita bahas di lain waktu saja ya. Soal kesehatan ataupun layanan kesehatan. Di sini itu setiap orang harus ada asuransi ya teman-teman. Di case kita atau di kasus kita, ini yang saya jelaskan yang saya alami saja berkenaan dengan asuransi dan sebagainya itu. Kebetulan di sini alhamdulillahnya saya sudah di cover asuransinya Pak Wahid ya. Saya, anak-anak, dan Pak Wahid semua, bahkan Mbak Adel itu masih di cover oleh asuransinya Pak Wahid sampai umur 26 tahun maksimal itu teman-teman, kalau anak ya. Dengan adanya asuransi seperti ini, karena mahalnya biaya kesehatan di Amerika Serikat, kita saat sakit itu tidak mikir harus menyiapkan uang cash. Oh berapa ya duitku ndek dompet, ini bisa nggak ya untuk berobat ke dokter. Kalau di sini yang saya rasakan itu nggak pernah mikir kita itu punya cash atau enggak gitu ya untuk ke dokter. Saat kita sakit, ya udah make appointment, bikin schedule untuk periksa ke dokter. Biayanya atau cost-nya gimana? Ya nanti mereka kan kalau klinik sudah
Kalau klinik sudah langganan kan mereka sudah tahu apa asuransi yang meng-cover kita. Biasanya, "Oh ya, kamu masih di-cover oleh asuransi ini kan?" Iya, gitu aja teman-teman. Ya nggak ada kopay ataupun pembayaran cash di awal juga nggak ada biasanya ya, kita langsung diperiksa. Dan nanti untuk, pembiayaannya, ini masih case atau kasus saya ini, asuransi yang kita, punya ini meng-cover 80% dari biaya kesehatan teman-teman. Misalnya kalau ke dokter kita spend, 1 juta, nanti yang 80% akan di-cover oleh pihak asuransi, dan klinik tidak akan meminta yang 20% dari kita sebelum mereka dapat yang 80% dari pihak asuransi. Jadi, kalaupun hari ini kita periksa ke dokter, nanti bilnya yang kita harus bayar sekitar 20%-nya itu biasanya akan datang 1 bulan atau 3 minggu kemudian gitu loh teman-teman. Jadi itu bagi saya meringankan banget ya untuk ya kesehatan kita teman-teman, pelayanan kesehatan seperti itu ya. Yang kedua adalah soal antibiotik. Kalau pengalaman saya dulu, saya juga bekerja di farmasi. Dulu antibiotik itu kalau di Indonesia mudah banget diperjualbelikan di apotek-apotek gitu ya teman-teman. Kalaupun apotek nggak bisa ngasih, misalnya kita mau beli ke apotek nggak bisa ngasih, ke pasar, ayo ke pasar pramuka saja, di sana semua obat-obatan ada, itu bisa dibeli secara murah gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang regulasi di Indonesia seperti apa, tapi waktu saya pindah ke sini, saya baru tahu kalau di sini itu untuk antibiotik sangat dibatasi atau hanya atas prescription ataupun resep dokter saja ya. Jadi kalau nggak necessary, emang penyakit kita membutuhkan antibiotik, kita juga nggak akan menerima antibiotik secara cuma-cuma ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ya menurut saya ada baik, ada nggak baiknya juga. Baiknya apa? Tubuh kita nggak akan mudah mendapatkan asupan antibiotik kalau memang tidak necessary banget membutuhkan cure dengan antibiotik. Buruknya kita harus ke dokter bolak-balik dan itu lebih banyak pengeluaran juga teman-teman ya. Ya meskipun hanya 20%, tapi ya kalau 3 kali ke dokter, 4 kali ke dokter dikalikan 4 dikalikan 3 kan ya sudah beda ya. Jadi seperti itu kalau cara pandang orang awam saja teman-teman. Yang ketiga adalah tenaga kesehatan humble terhadap pasien. Ini juga pengalaman saya teman-teman. Saya tidak akan membandingkan di Indonesia itu tenaga kesehatan seperti ini, di Amerika seperti ini, enggak. Ini yang saya alami. Waktu saya kecil dulu ya, di Indonesia, saya itu kalau sakit, kadang ibu itu membawa saya ke bidan. Bidannya tuh galak banget. Makanya kalau sakit, nggak usah bawa ke bidan Bu, aku minum Budrexin saja. Lah kalau ke bidan itu ya, berarti saya ngomongin sifat manusianya ya teman-teman, bukan mengeneralisasi setiap tenaga medis di Indonesia seperti itu, enggak, karena banyak juga yang baik-baik dan humble terhadap pasien juga banyak. Tapi waktu itu ya seperti itu, saya tuh takut kalau ke bidan itu, takutnya terus galak gitu teman-teman. Saya sudah sakit nanti tambah sakit kalau ngedengerin kata-katanya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi banyak juga tenaga medis di Indonesia yang humble, yang baik terhadap pasien, yang suka bercanda gitu ya, banyak teman-teman. Contohnya beberapa hari kemarin ibu saya itu sempat mendapatkan kecelakaan ditumbur itu apa? Disurung, ditabrak dari belakang oleh ya pengendara anak-anak kecil pakai sepeda motor gitu teman-teman. Dan itu sempat beliau ada tulang retak atau gimana di sini ya. Itu penanganannya juga bagus, padahal itu di RSUD umum di Ponorogo itu bagus banget penanganannya teman-teman. Satset gitu loh. Terus jadwal operasinya misal hari ini tertabrak, besoknya itu udah langsung ditangani di operasi gitu loh teman-teman. Ya pas waktu itu nggak weekend saja, jadinya penanganannya cepet dan
Ibu bilang juga apa ya, kayak nurse, dokternya itu ramah-ramah. Ya, seperti itu teman-teman. Kebetulan saja pas waktu di sini ada beberapa case yang mana Virgil dan Seprin itu pernah menjalani operasi. Itu operasi giginya diambil 8 sekaligus. Seprin juga begitu, Virgil juga begitu karena giginya itu gigis gitu loh teman-teman, dan dulu ada operasi besar. Jadi sekali operasi itu giginya diambil 8 atau 6 gitu ya. Dua-duanya itu seperti itu teman-teman. Dan setelah dari ruang operasi itu dokter bedah gigi anak itu langsung ngelesot di lantai gitu ya, udah biasa gitu ya, meskipun Pak Wai duduk di kursi dia ngelesot di lantai, udah kayak santai gitu loh teman-teman. Waktu beliau menerangkan bagaimana jalannya operasi dan bla 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 gitu ya, saya itu baru tahu dengan mata kepala saya sendiri, oh dokter operasi, dokter spesialis saja pada ngelesot di lantai. Jadi ya seperti itu di case kita ya teman-teman. Sekali lagi nih saya nerangin pengalaman saya, jadi jangan ada yang tantrum, oh saya nggak ngalamin seperti itu loh mbak, saya nggak ngalamin seperti itu loh mbak, di Indonesia nggak seperti itu. Oh ya namanya pengalaman ya teman-teman. Apa yang saya alami belum tentu kamu alami, apa yang kamu alami belum tentu saya alami, dan kan seperti itu ya. Nah yang selanjutnya adalah soal pekerjaan. Jadi area di mana kita tinggal, kembali lagi area di mana kita tinggal ya. Karena saya tinggalnya di sini, saya nggak mungkin menerangkan di New York atau di Los Angeles yang saya nggak pernah tinggal di sana ya. Area di mana kita tinggal ini, mayoritas penduduknya adalah petani. Di Indonesia, pekerjaan sebagai seorang petani adalah, saya nggak tahu ya, kalau menurut apa yang saya rasakan karena orang tua saya adalah petani, kita sebagai anak petani itu kok merasa apa ya, nggak begitu dipandang gitu loh. Seperti itu. Tapi di Iowa khususnya ya, di area di mana kita tinggal ini, petani itu apa ya teman-teman, menurut saya, penglihatan saya yang saya perhatikan, kok sepertinya makmur ya teman-teman. Bayangkan tetangga saya itu meskipun dibalut dengan penampilannya yang sederhana seperti itu, tuh sapinya itu teman-teman ratusan ekor, itu satu ekor tuh berapa puluh juta itu. Kalau diuangkan berapa rupiah? Itu kalau kita melihatnya dari materialistik finansial ya. Lahannya itu ratusan ekres loh. Padang rumputnya di sana sini itu. Itu kan kalau menurut pandangan saya sudah makmur banget ya profesi sebagai petani, peternak gitu, melebihi profesi seperti Pak Wahid yang hanya PNS seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang merupakan keheranan saya. Oh di Amerika Serikat ini petaninya seperti ini ya, peralatannya juga canggih-canggih ya, beda dengan petani-petani di negara kita ya. Itu keheranan saya dulu ya teman-teman. Ya memang nggak bisa dibandingkan namanya negara maju dan negara berkembang, tapi ya tetap menjadi sesuatu yang menurut saya berbeda saja teman-teman ya. Itu soal pekerjaan. Selanjutnya adalah masih soal pekerjaan, nggak kenal umur. Jadi di sini itu selagi kalian masih bisa atau kalian masih punya kemampuan saja, insya Allah kalau melamar pekerjaan bisa direkrut teman-teman, misalnya pekerjaan-pekerjaan labor ataupun pekerjaan kasar seperti ya penjaga minimarket, penjaga apa lagi ya, kasir ataupun bekerja di restoran, itu kan nggak memandang umur teman-teman. Yang saya perhatikan di Walmart itu ya orang-orang sudah umur 60-an ke atas tuh masih banyak yang bekerja, dan ya sudah apa ya, sudah menjadi pemandangan yang biasa saja. Kalau di kita kan biasanya lebih jelimet ya teman-teman persyaratan, misalnya mau melamar kerja jadi kasir di supermarket atau gimana kan harus umur segini-segini, berat badan ataupun tinggi badan segini-segini gitu ya. Kalau di sini enggak. Makanya dulu mantan bos saya yang di Bekasi itu kan pernah berlibur di Amerika Serikat juga, di New York kalau saya nggak salah. Terus beliau pernah mengontak saya, Mbak Heti, saya tuh heran loh, waktu di supermarket di Walmart, saya kok melihat kasir itu sudah tua-tua.
Beliau bilang seperti itu. Ya memang benar di sini itu asalkan kita masih punya kemampuan untuk bekerja saja ya insya Allah kerekrut teman-teman, nggak usah takut nggak diperkerjakan seperti itu kalau ada lowongan ya. Selanjutnya soal lowongan pekerjaan. Kalau lowongan pekerjaan itu yang saya perhatikan kalau di sini misalnya di cases tempat tinggal kita ini sekitar tempat tinggal kita kan biasanya sering mereka membuka lowongan pekerjaan ditempel-tempel di window di jendelanya itu, di kaca jendelanya juga ditempel-tempel di toiletnya itu teman-teman, hiring. Kalau lowongan pekerjaan di sini sebuah company misalnya kalau mereka mau merekrut atau menawarkan lowongan pekerjaan, mereka akan memberikan detail apa benefit yang didapat kalau kita apply ke pekerjaan yang ditawarkan. Tapi kalau di Indonesia lebih seperti kita itu harus memenuhi standar apa yang apa yang diinginkan oleh company yang bersangkutan ya. Jadi tidak tidak melulu soal pekerjaan yang membutuhkan skill, meskipun pekerjaan-pekerjaan ya labor worker seperti itu yang saya rasakan di sana itu, eee, kita itu setidak-tidaknya harus memenuhi standar apa yang diinginkan mereka atau company yang bersangkutan gitu loh teman-teman ya. Kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah. Jadi seperti itu teman-teman soal pekerjaan. Ini saya nggak tahu, saya hanya merangkum seperti itu saja. Kalaupun ada kekurangannya nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, poin selanjutnya adalah soal keamanan. Ini saya ngomongin kita yang tinggal di pelosok seperti ini ya teman-teman, di rural area seperti ini. Meskipun kita tinggal di ya area seperti hutan seperti ini, untuk layanan 911 itu cepat teman-teman. Kalian bisa melihat video-video saya untuk akses jalan keluar masuknya juga di-maintain oleh DOT, Department of Transportation, oleh pemerintah daerah dan itu lebih mempermudah akses keluar masuk kalau ada emergency. Misalnya kita butuh ambulan atau butuh sheriff tinggal call 911 itu 5 menit sampai 10 menit itu mereka sudah sampai sini teman-teman ya. Jadi mudah banget untuk mengakses layanan emergency, bahkan untuk pemadam kebakaran juga. Yang kedua adalah barang hilang kembali lagi. Ini juga menceritakan pengalaman saya. Nggak semua di Amerika Serikat ini aman seperti daerah di mana kita tinggal ini teman-teman. Jadi jangan salah, saya tidak mewakili Amerika Serikat. Saya hanya mewakili daerah di mana saya tinggal dan dari pengalaman yang saya alami. Saya pernah sekali kehilangan, bukan kehilangan, wong saya nggak hilang. Oh, bukan, barang saya nggak hilang waktu itu ya. Dulu waktu kecil, saya itu kan senengnya, pakai backpack gitu ya teman-teman, buat, kok dulu waktu kecil, dulu waktu anak-anak kecil, saya itu sukanya kalau kemana mana bawa backpack. Jadi pampersnya anak-anak, pokoknya semua masuk ke backpack gitu loh teman-teman. Sekali waktu, saya itu lupa habis makan siang, backpack-nya itu kan tak taruh di bawah meja. Itu lupa, udah sampai rumah berapa jam, ada 3 jam itu teman-teman. Itu saya lupa, loh di mana ya backpack saya? Baru ingat itu. Setelah 3 jam di rumah, saya baru ingat teman-teman kalau backpack saya itu nggak ada di rumah. Saya telepon ke restoran di mana saya makan siang tadi, ternyata ada backpack-nya masih masih disimpan oleh pihak restoran. Katanya waktu bersih-bersih kok ada backpack di bawah meja gitu terus disimpan. Kalau saya ataupun siapapun yang kehilangan backpack telepon mereka gitu loh teman-teman. Jadi itu. Nah, yang kedua, waktu saya belanja di Walmart dan saya itu orangnya pelupa loh teman-teman. Biasanya kalau saya belanja, dompetnya kan saya taruh di cart atau trolinya itu ya teman-teman. Setelah saya letakkan belanjaan di mobil, saya lupa rupanya dompet saya ini tadi yang di troli itu nggak saya pick, nggak saya masukkan ke tas. Jadi ya di situ saja. Nah, ingatnya saya sudah di rumah waktu saya mau mengecek ada risitnya enggak ya tadi, mengecek risitnya habis berapa gitu ya belanjaan tadi. Ternyata dompet saya nggak ada.
Saya telepon ke Walmart-nya, ke customer service-nya, ternyata disimpan di sana. Itu saat saya balik lagi ke Walmart, "Terima kasih ya sudah menemukan dompet." "Oh, yang menemukan dompetmu tadi bukan saya, itu ada orang yang belanja terus, dompetmu dibawa terus ditaruh di sini, makanya ini saya simpan." Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk area di mana kita tinggal ini dari pengalaman saya itu aman teman-teman ya. Artinya kalau orang melihat itu bukan miliknya, tidak akan diambil. Itu dari yang saya simpulkan di area seperti area di mana kita tinggal ini. Tapi meskipun begitu, sebaiknya kita juga senantiasa waspada teman-teman. Itu penting ya. Yang ketiga, ini masih soal keamanan juga, kendaraan tidak pernah dikunci. Jadi kendaraan-kendaraan kita itu nggak pernah dikunci sampai kayak di Indonesia harus dikunci, harus dimasukkan garasi dan bla 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 gitu ya teman-teman. Pokoknya beda saja, ini masuk dalam pemeliharaan kendaraan. Seharusnya ini tadi tak masukkan ke transportasi tadi loh teman-teman, tapi aku barangkali baru ingat makanya aku masukkan ke keamanannya. Dan ini pernah saya mention di video ini bahwa besi aja orang sini tuh nggak mau ngambil. Nah selanjutnya adalah ini poin lain-lain. Saya bingung mengelompokkannya kemana, makanya hanya saya tulis lain-lain gitu aja ya. Yang pertama adalah ngurus surat-surat cepet atau satset. Jadi kalau di sini itu tinggal make appointment jam 11.30. Nanti biasanya jam 11 kita sudah sampai tempat yang bersangkutan dan ya mereka melayaninya juga satset gitu ya teman-teman. Itu yang saya rasakan bedanya ya. Saya nggak tahu di Indonesia pun sekarang ngurus apa-apa, apakah sudah cepet satset juga, saya nggak tahu ya. Kalau dulu yang saya alami di Indonesia itu, kadang saya ngurus apa-apa itu lama banget gitu, kita harus nunggu berjam-jam, tapi ada kasus-kasus yang saya ngurus apa gitu ya cepet gitu, jadi nggak bisa di generalisasi atau apa teman-teman, nggak bisa di gebyah uyah, seperti itu loh. Tapi ya beda aja ya di sini itu menurut saya. Yang kedua adalah toko-toko seperti tutup. Ini lucu ya. Dulu saya sama Pak White itu mau ke toko gitu ya. Kalau di Indonesia atau di negara tropis ataupun kalau nggak di Indonesia, wong saya pernah di Hong Kong. Tapi kalau di Hong Kong itu kan musim dinginnya nggak separah di sini. Jadi kalaupun musim dingin toko-toko itu ya masih banyak barang-barang yang display di luar gitu ya teman-teman. Nggak toko-toko itu nggak apa pakai shut door apa itu pokoknya seperti tutup gitu loh teman-teman. Setelah di sini saya dan Pak White ada pengalaman lucu buat saya sendiri menurut saya ya. Kita mau ke toko, saya baru turun dari kendaraan dan saya bilang ke Pak White, tokonya tutup, saya bilang gitu. Buka itu. Lah tutup lah kok pintunya nggak dibuka, saya bilang begitu. Lah emang kalau di sini tuh kalau musim dingin ya dingin banget bagaimana pintunya mau dibuka. Ya seperti itu. Kalau di sini toko-toko ya seperti tutup seperti itu, tapi kamu harus lebih aware apa itu teman-teman? Perhatikan itu sign tutup, close atau opennya itu, perhatikan itu, jangan diperhatikan pintunya. Katanya Pak White, paling ini istriku ini on atau gimana gitu ya, paling pikirannya dia. Tapi wong ya namanya juga beda ladang beda ilalang teman-teman ya, beda iklim dan sebagainya itu tadi paling ya, jadi ya seperti itu. Yang ketiga, di tempat umum yang nggak ada sliding door-nya itu biasanya kalau ada pengunjung yang searah dengan kita, misalnya di restoran ya, ada orang yang di depan kita, misalnya jarak 1 meter di depan kita, itu kita akan ditunggu loh teman-teman, akan ditunggu terus dibukakan pintu gitu. Biasanya seperti itu di sini. Ada pengalaman lucu ini teman saya yang baru mudik, itu kok ya dia itu punya pengalaman katanya. Dia terbiasa hidup di sini dengan
apa ya, biasanya seperti itu pokoknya kalau ada orang di depan kita, biasanya orang di depan kita membukakan pintu dan kita pun seperti itu teman-teman. Saya biasanya kalau ke toko, kan nggak semua toko itu ada sliding door-nya otomatis yang kalau kita mendekat ke pintu akan terbuka sendiri teman-teman. Banyak toko-toko yang memang kita itu harus nge-push pintunya itu. Dan saya sendiri pun, kalaupun saya berada di depan dan ada orang di belakang saya, nggak peduli itu orang muda atau orang tua, saya tunggu teman-teman, tak bukakan pintunya. Seperti itu kalau di sini ya. Dan teman saya itu pun ya seperti itu, karena terbiasa di sini seperti itu, dia itu pede banget ke toko, dikira orang yang di depan kita itu akan membukakan pintu seperti orang sini ya. Ini waktu dia di Indonesia. Ternyata enggak, cuma di pintunya ya udah ditutup saja, nggak peduli ada orang di belakangnya. Nah, kata beliau, saya tuh hampir kejentus hampir kejentus pintu. Loh kenapa? Lah orang di depan saya itu nggak membukakan pintu buat saya. Lah emang kamu bos? Tak jawab seperti itu teman-teman. Jangan terlalu berekspektasi, saya bilang seperti itu. Loh enggak, saya terbiasa kalau di sini ya biasanya kita seperti itu. Ya beda. Ya nggak semua orang di Indonesia barangkali seperti itu teman-teman, cuman saya menceritakan case teman saya ini, pengalaman teman saya waktu mudik saja. Jadi seperti itu ya. Istilah untuk makan malam itu supper. Ini saya nggak tahu apakah semua di Amerika Serikat seperti ini, tapi saya tahunya ya dengan keluarganya Pak White ini. Dulu saya itu bingung karena mertua itu ya gitu ngomongnya, makan siang itu dinner, makan malam baru itu ngomongnya supper gitu loh teman-teman. Saya bingung, loh dulu yang saya pelajari itu makan siang itu lunch, makan malam itu dinner. Kok beda ya setelah di sini? Makanya agak gimana gitu. Apa mah? Biasanya saya bilang gitu. Nanti prepare dinnernya jam 12. Jam 12 kok sudah dinner mah? Ternyata yang dibilang mertuaku itu dinner itu ya lunch itu teman-teman. Nah itu yang bikin saya heran juga. Saya nggak tahu apakah ini di Amerika Serikat ataukah ini hanya di negara bagian Iowa ataukah ini hanya di keluarganya Pak White saja ya, istilah seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah restoran cepat saji sampah dibuang sendiri. Nah ini juga yang membuat saya dulu agak oh seperti ini toh. Pas kita baru nyampe Iowa, saya kan dijemput oleh mertua saya teman-teman, mertua dan kakak ipar yang paling sulung waktu itu ya. Dan kita diajak untuk ke KFC. Saya itu diem saja setelah saya makan itu. Biasanya di Indonesia kita itu di Awi ataupun di KFC, McDonald's dulu itu kalau sudah makan gitu kan ada waitressnya yang ngambilin teman-teman. Dulu pengalaman saya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau sekarang berubah di Indonesia. Dengan pengalaman saya dulu, yang saat saya setelah makan itu sampahnya diambil oleh waitress, di sini itu ternyata kita harus membuang sendiri. Jadi sudah ada disediakan tempat sampahnya, kita harus setelah makan kita buang sendiri seperti itu. Itu juga saya heran loh teman-teman waktu pertama kali ke sini ya. Jadi ya beda saja dengan pengalaman yang saya alami di Indonesia. Oke, ngoceh rek. Selanjutnya adalah di acara-acara besar ataupun karnaval, parade itu hampir dipastikan kalian tidak akan melihat sampah sebanyak yang saat kita mengadakan acara karnaval atau parade di Indonesia teman-teman ya. Dan ini baru saya ngehnya itu setelah di sini. Dulu waktu saya masih di Indonesia, saya itu ya sering mengirimkan foto-foto waktu saya menghadiri karnaval ataupun kita melihat parade apa gitu ya. Itu saya tuh nggak merhatikan kalau di video yang saya ambil ternyata banyak banget sampahnya di kerumunan orang itu. Setelah di sini saya baru bisa membandingkan, oh di sini itu misalnya saat
4 of July itu kan ada karnaval dan sebagainya itu, meskipun banyak orangnya itu kok nggak ada sampahnya gitu loh. Setelah saya tahu di sini seperti itu, terus saya flashback kembali video-video saya saat saya di Indonesia dulu. Ternyata di video yang saya ambil itu malah banyak banget sampahnya. Jadi, eee, apa ya teman-teman, lebih bisa apa ya, dulu saya nggak peduli tentang, ya meskipun banyak sampahnya nggak apa-apa tak ambil videonya. Videonya kan bagus banget ya paradenya itu di Indonesia itu sangat kreatif gitu loh orang-orangnya. Parade suro atau apa gitu ya teman-teman. Tapi setelah di sini saya baru ngeh ternyata di video saya itu kalau saya perhatikan jalannya yang dilalui oleh parade itu banyak banget sampahnya. Jadi ya itu yang bikin saya itu bisa dibilang mengagumi orang-orang sini itu yang sangat sadar kebersihan gitu barangkali ya teman-teman. Orang-orangnya, sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan ini barangkali yang bisa kita, pelajari dari yang barangkali bisa kita contoh dari bule. Nggak semua yang dari barat itu negatif teman-teman, banyak hal-hal positif yang kita bisa belajar dari mereka. Kalau saya ini orangnya terbuka, apapun sekira itu yang bisa membangun ke arah yang lebih baik, lebih positif, ya saya mau untuk belajar. Jadi enggak, kalau nggak suka negara barat, ya pokoknya negara barat is elek, negara barat is, pokoknya negatif semua, saya nggak begitu teman-teman. Ada poin-poin yang saya nggak begitu suka dengan lifestyle dan sebagainya tentang negara barat, tapi saya, mau mempelajari segi positifnya teman-teman, itu kalau saya ya. Yang selanjutnya adalah tempat wisata alam gratis. Kebanyakan di sini untuk telaga dan sebagainya itu memang gratis teman-teman. Tidak seperti di kita dipungut biaya, ada tiket masuk, belum parkirnya dan bla 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 gitu ya. Di sini kebanyakan untuk wisata-wisata alam itu gratis kecuali museum dan tempat-tempat bersejarah itu biasanya dipungut biaya teman-teman. Tapi kalau wisata alam saja eh kita tidak akan dikenakan tiket maupun tidak akan dikenakan biaya parkir ya. Lalu pengelolaannya atau maintain-nya, cost-nya atau biayanya dari mana? Ya dari pajak yang kita bayarkan teman-teman. Kita di sini itu membayarkan pajak ke dua pemerintah teman-teman. Yang satu ke pemerintah federal, yang satu ke pemerintah daerah, negara bagian. Jadi kalau jadi kalau park atau tamannya, tempat wisata alamnya belong atau merupakan bagian dari negara bagian pemerintah daerah, ya nanti budget untuk pengelolaan taman itu ya dari pemerintah daerah, dananya dari pajak yang kita bayarkan ke pemerintah daerah. Ya itu tadi teman-teman, poin-poin yang sudah saya rangkum dan saya jelaskan untuk hari ini ya. Bisa dibilang sebagai culture shock atau kalau saya sendiri mengistilahkannya ya keheranan, kekagetan, ternyata ada perbedaan-perbedaannya meskipun sekecil apa itu ya namanya beda ladang, beda ilalang ya teman-teman. Saya tidak menggebyah uyah kalau istilah orang Jawa itu mengeneralisasi atau gimana ya. Di Indonesia seperti itu, di sini seperti ini, enggak seperti itu teman-teman. Ini hanya base dari pengalaman saya yang saya alami saat saya berada di Indonesia dan setelah saya berada di sini. Karena yang ditanya beliau adalah saya, jadi ya saya jelaskan. Ya itu tadi base dari pengalaman saya sendiri ya. Semoga dengan adanya penjelasan saya tadi bisa sedikit menambah wawasan bagi teman-teman dimanapun berada, khususnya bagi teman kita yang menanyakan atau nge-request saya untuk membahas soal ini. Jadi sekian dulu teman-teman, saya ngoceh aja sampai suara saya mau hilang. Terima kasih sekali lagi sudah menemani, terima kasih atensinya, dan terima kasih bagi kalian yang sudah selalu setia menantikan video-video kita dari Amerika Utara. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.